Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran pembahasan materi ekonomi untuk kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas soal untuk materi jurnal umum perusahaan jasa. Nah, soal yang akan kita bahas sekarang kita coba yang dalam bentuk pilihan ganda. Ini ada contoh soal untuk materi jurnal umum. Ini contoh soal yang boleh dibilang yang paling sederhana. Diterima pendapatan jasa bengkel 250.000. Ini yang ditanyakan jurnal umumnya. Jadi opsi jawabannya pun hanya menunjukkan mana yang di debit dan mana yang di kredit. Namun kita coba analisis. Transaksinya adalah diterima pendapatan jasa bengkel 250.000. Ini artinya kita sudah memberikan jasa layanan servis bengkel, berarti perusahaannya perusahaan bengkel. Nah, berarti kita harus menganalisis pos keuangan apa atau akun apa yang terpengaruh. Nah, kalau diterima pendapatan seperti ini berarti pendapatan kita jadi muncul atau bertambah senilai 250.000. Itu analisisnya. Berarti pos keuangan yang terpengaruh adalah kita harus mengakui sebagai pendapatan. Nah, kalau diterima pendapatan ini artinya menunjukkan uangnya langsung diterima. Berarti kita menerima uang. Berarti kas kita jadi bertambah 250.000. Nah, ketika membuat jurnal umum kita harus menentukan mana yang di debit dan mana yang di kredit. Nih, dimunculkan aturan debit kreditnya. Ini harus dihafalkan. Nah, kebetulan di sini saya tampilkan aturan debit kreditnya. Ini pendapatan kalau bertambah, itu dicatat di sebelah kredit. Maka kita tandai pendapatan, nanti akan dicatat di kredit. Terus kas sekarang. Kas itu golongan harta. Kalau bertambah, harta kalau bertambah dicatat di sebelah debit. Nah, berarti sekarang kita sudah bisa menjawab soal yang tadi bahwa kas di sebelah debit dan pendapatan dicatat di sebelah kredit. Berarti soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang ini, yang C. Kas di debit dan pendapatan jasa di kredit sebesar 250.000. Berikutnya soal nomor 2. Kita lihat ada soal pada tanggal 11 Maret 2018 dibeli perlengkapan secara kredit. Jurnal umumnya adalah, nah ini opsi jawabannya sudah tersedia. Kita harus menentukan jurnal umum yang tepat atas transaksi tanggal 11 Maret 2018 ini. Kita coba analisis terlebih dahulu. Kalau kita membeli perlengkapan, berarti perlengkapan kita jadi bertambah. Berarti perlengkapan itu jadi milik kita. Berarti perlengkapan kita bertambah senilai nilai perlengkapan yang kita belinya 1 juta. Nah, transaksinya secara kredit artinya kita belum bayar. Uang kita tidak terpengaruh, kas perusahaan tidak terpengaruh. Namun yang ada adalah kita punya kewajiban untuk membayar suatu saat nanti. Sebab kita membeli perlengkapannya sekarang secara kredit belum bayar. Artinya kita nanti akan punya utang. Nah, kewajiban membayar di masa yang akan datang itu namanya utang usaha. Jadi muncul senilai 1 juta. Nah, sekarang kita tentukan mana yang di debit dan mana yang di sebelah kredit. Diingat lagi aturan debit kreditnya. Perlengkapan itu golongan harta. Kalau bertambah dicatat di sebelah debit. Kita tandai. Perlengkapan kalau bertambah di debit 1 juta. Utang kalau bertambah, dicatat di sebelah kredit. Nah, berarti sekarang jurnal yang tepat adalah nanti berarti catat yang di debit terlebih dahulu, perlengkapan bertambah di debit dan utang usaha dicatat di kredit. Nah, kita lihat kembali lagi ke soalnya. Perlengkapan di debit, utang di kredit. Ini. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Perlengkapan di debit 1 juta, utang di kredit 1 juta. Nah, yang lainnya salah ini. Selanjutnya soal nomor 3. Pada tanggal 5 Oktober, Bu Tati pemilik perusahaan, ini pemilik perusahaannya, mengambil uang tunai perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1.500.000. Maka jurnalnya adalah, kita coba analisis dulu. Kalau pemilik perusahaan mengambil aset perusahaan itu sah-sah saja, boleh. Sebab dia pemilik perusahaan.
namun dalam akuntansi harus dicatat. Nah, jika ada pengambilan pribadi pemilik untuk keperluan pribadi pemiliknya, maka dicatatnya sebagai prive namanya. Jadi prive-nya muncul. Kalau prive muncul berarti artinya prive-nya bertambah senilai 1.500.000. Nah, sekarang berarti kalau diambil oleh Bu Tati ini sebagai pemilik, mengambil uang, berarti uang perusahaan jadi berkurang. Berarti kas perusahaan jadi berkurang. Kenapa berkurang? Karena diambil oleh pemilik prive. Nah, sekarang kita tentukan mana yang di debit dan mana yang di kredit. Nih, ingat-ingat lagi aturan debit kreditnya. Nah, perhatikan untuk prive. Nih, kalau prive itu ada sesuatu yang harus dijelaskan terlebih dahulu. Prive itu golongan modal. Prive itu golongan modal. Nah, modal kalau bertambah dicatat di kredit. Tapi kalau modal berkurang dicatat di debit. Nah, sekarang kalau prive bertambah, nah kalau prive bertambah bukan berarti dicatatnya di sebelah kredit, bukan. Namun prive itu sifatnya mengurangi modal. Nah, modal si Bu Tati di perusahaan jadi berkurang karena diambil dah 1.500.000 uang yang diambilnya. Berarti modal jadi berkurang. Jadi dampaknya kalau ada prive itu modal berkurang. Kalau modal berkurang maka dicatatnya di sebelah debit. Nah, gitu prive itu. Nah, sekarang kas. Kas itu golongan harta. Kalau berkurang dicatat di sebelah kredit. Nah, seperti itu. Jadi di debit prive dan kreditnya kas. Itu nanti jurnal umumnya seperti itu. Nah, kita lihat ke soalnya kembali. Berarti jurnal umum yang tepat adalah yang ini. Yang B. Di debit prive 1.500.000 dan kreditnya kas 1.500.000. Ya, berikutnya soal nomor 4. Di sini opsi jawaban dalam bentuk jurnal umum sudah dalam bentuk tabel. Ini jurnal umumnya. Nih soalnya tanggal 30 Maret menerima pembayaran utang dari konsumen. Berarti posisinya kita menerima uang. Pembayaran dari konsumen. Nah, menurut konsumen dia punya utang, bayar ke kita. Gitu. Jurnal umum yang tepat adalah, coba kita analisis dulu agar lebih mudah. Kalau kita menerima pembayaran, berarti kas kita jadi bertambah. Sebab kita menerima pembayaran. Nah, uang yang kita terima ini, yang 750.000 ini, berarti awalnya konsumen merasa punya utang ke kita. Kalau orang lain punya utang ke kita, berarti posisi kita punya piutang. Jadi kita ceritanya berarti kita nagih. Kita menagih, kita punya hak menagih, dan konsumen ini bayar. Berarti kita menerima pembayaran. Berarti tagihan kita jadi berkurang karena dia sudah bayar sekarang. Tapi utang kita berkurang 750.000. Jadi utang di sini menunjukkan utang orang lain ke kita. Jadi bukan kita yang punya utang, bukan. Nah, buktinya kita nerima pembayaran. Jadi posisinya berarti kita menagih, kita punya piutang, punya hak menagih, dan orang lain bayar. Berarti orang lain yang punya utangnya. Nah, seperti itu analisis transaksinya. Sekarang kalau dicatat dalam jurnal umum, diingat kembali aturan debit kreditnya, kas itu golongan harta. Kalau bertambah dicatat di sebelah debit. Piutang, nah piutang juga harta, golongan harta. Kalau berkurang dicatat di sebelah kredit. Jadi nanti jurnalnya catat yang di debit terlebih dahulu, kas di debit, piutang di kredit 750.000. Ya, kita lihat soalnya. Cari kas di debit, piutang di kredit. Ini salah. Ini terbalik, piutangnya di debit. Nah, yang ini kas di debit, piutang di kredit. Berarti nomor 4 jawabannya yang E. Ya, soal selanjutnya yang nomor 5. Nah, kalau yang nomor 5 ini kita disajikan dengan bukti transaksi. Nah, bukti transaksinya di sini dicontohkan kwitansi. Kwitansi itu bukti transaksi penerimaan atau pengeluaran uang. Jadi ada dua pihak, yang satu menerima uang, yang satu lagi mengeluarkan uang. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua pihak nih. Ada CP Jaya Abadi. Nih, ini kop suratnya CP Jaya Abadi dan diwakili oleh Dwi Margono, telah diterima dari Hajah Norma. Nih, Salon Norma di sini.
Berarti ada dua pihak, ada salon Norma diwakili oleh Hajah Norma dan CP Abadi diwakili oleh Dwi Margono. Nah, yang menerima uang berarti CP Jaya Abadi ini, Dewi Margono. Coba kata-katanya seperti ini. Telah diterima dari, berarti Hajah Norma ini memberikan uang, menyerahkan uang. Telah diterima, berarti telah diterima oleh Dwi Margono. Nah, guna pembayaran nih, uangnya 3.500.000. Nah, guna pembayaran pembelian satu set meja rias. Nah, ini artinya kita harus mengartikan kwitansi ini. Ini artinya CP Jaya Abadi itu menjual barang, menjual meja rias. Nah, bukti transaksinya seperti ini. Berarti si Hajah Norma atau salon Norma ini kejadiannya dia membeli meja rias. Sebab uangnya telah diterima dari Hajah Norma untuk membeli meja rias. Berarti si Hajah Norma ini membeli meja rias posisinya. Dan CP Jaya Abadi posisinya menjual meja rias. Dan transaksinya tunai, berarti sebab kwitansi itu penyerahan uang, penyerahan atau penerimaan uang, bukti transaksi penyerahan penerimaan uang. Nah, di soal yang ditanyakan adalah bukti transaksi di atas dicatat dalam jurnal umum oleh salon Norma bagaimana? Jadi yang ditanyakan kalau di posisi salon Norma, bagaimana cara membuat jurnal umumnya? Nah, sekarang posisi salon Norma itu adalah membeli meja rias. Kalau dia membeli meja rias, itu artinya membeli peralatan. Meja rias itu termasuk golongan peralatan. Berarti kalau membeli peralatan, berarti peralatannya jadi bertambah. Dan langsung bayar. Berarti kasnya jadi berkurang. Nah, aturan debit kreditnya kalau peralatan bertambah dicatat di debit, dan kalau uang berkurang, kas berkurang, berarti catat di kredit. Nah, berarti yang tepat adalah yang ini, yang D. Peralatan di debit 3.500.000 dan kasnya di kredit 3.500.000. Jadi transaksinya di salon Norma, jadi menurut salon Norma dia sudah membeli meja rias. Meja rias itu peralatan. Jadi kalau membeli peralatan langsung bayar tunai, kwitansi itu menunjukkan tunai langsung bayar, berarti peralatannya di debit dan kasnya di kredit 3.500.000. Nah, seperti itu. Ini adalah variasi soal untuk materi jurnal umum. Ya, soal yang terakhir, soal nomor 6. Nah, ini variasi soal jurnal umum. Kalau biasanya ada transaksi yang ditanyakan bagaimana jurnal umumnya, nah sekarang dibalik. Yang diketahuinya justru jurnal umum nih, sebagian jurnal umum yang dibuat oleh Rental Jamilah pada 3 Desember 2019. Ini ada jurnal umum oleh Rental Jamilah. Rental ini berarti dia usahanya merental, menyewakan sesuatu berarti. Nah, kalau lihat di option jawabannya berarti merentalkan mobil. Nah, ada jurnal di debit kas 12.200.000, artinya kita menerima uang, atau Rental Jamilah ini menerima uang 12.200.000. Piutang 6 juta, berarti menagih 6 juta, punya hak menagih. Dan kreditnya pendapatan 18.200.000. Ini bisa diartikan bahwa di Rental Jamilah mengakui adanya pendapatan 18.200.000, namun uangnya baru diterima 12.200.000. Yang 6 jutanya berarti belum diterima. Rental Jamilah belum menerima uangnya, belum menerima sisanya yang 6 juta. Seperti itu. Jadi itu kejadian transaksinya kalau dilihat di jurnal umumnya. Yang jelas ada pengakuan pendapatan 18.200.000, baru diterima 12.200.000, sisanya yang 6 juta berarti belum diterima oleh Rental Jamilah. Masih dalam bentuk piutang, berarti punya hak menagih. Transaksi berikut yang sesuai dengan jurnal umum adalah nih, Rental Jamilah telah menyewakan mobil dengan harga 18.200.000. Nah, menyewakan 18.200.000 berarti langsung bisa diakui sebagai pendapatan. Nih, betul nih, pendapatan 18.200.000. Dari jumlah tersebut diterima 12.200.000. Nah, menurut Rental Jamilah kalau diterima 12.200.000 berarti kasnya jadi bertambah 12.200.000.
Kalau bertambah berarti kasnya ditebet 12.200.000. Ya betul nih. Dan sisanya akan diterima 1 minggu kemudian. Berarti rental Jamilah punya hak menagih sisanya piutang 6 juta. Nah, dari opsi jawaban yang A ini bisa disimpulkan nih, ini jawabannya yang A nih. Tapi kita coba cek untuk yang B. Rental Jamilah akan menyewakan mobil dengan harga 18.200.000. Kalau akan berarti belum terjadi, belum bisa dicatat. Kalau yang C, rental Jamilah telah menyewakan mobil dengan harga 12.200.000. Kalau menyewakan mobil dengan harga 12.200.000 berarti pendapatannya pun 12.200.000. Nah, berarti ini sedangkan di jurnal umumnya 18.200.000, berarti ini kurang tepat nih. Dari total 18.200.000. Nah, ini yang C salah nih. Yang D, rental Jamilah telah menyewakan mobil dengan harga 12.200.000. Nah, ini pun salah nih. Menyewakannya bukan 12.200.000. Soalnya di sini yang diakui sebagai pendapatan 18.200.000, artinya nilai sewanya 18.200.000, bukan 12.200.000. Yang E, rental Jamilah akan menyewakan. Nah, ini pun sama akan. Kalau akan belum terjadi, belum bisa dicatat, belum ada jurnal umumnya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, demikian pembahasan soal untuk materi jurnal umum dengan bentuk pilihan ganda, disajikan dengan beberapa variasi bentuk soalnya, bentuk soal pilihan ganda untuk materi jurnal umum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.